Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Rahman dari kelompok 2 yang akan membawakan materi tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional. Sebelum kami menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama Safina Halifardani sebagai pemateri kedua dan Aulia Heri Rinisa sebagai pemateri ketiga. Dan pemateri pertama ya, pertama-tama kita harus mengetahui tentang apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berarti berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, yaitu GPHS Suryo Matarama, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Berdasarkan pendapat tadi, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni yang pertama ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau Ini adalah alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti di bawah ini. Yang pertama adalah ketangguhan. Tangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu itu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Yang kedua adalah keuletan, adalah usaha secara giat dengan kemampuannya yang keras dalam menggunakan kemampuannya tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara yang dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional, serta dengan peran internasionalnya. Yang keempat adalah integritas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Adalah ancaman, yaitu yang dimaksud di sini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan, dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Dan yang terakhir adalah hambatan dan gangguan, adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan diri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ketahanan nasional mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai daya tangkal, dan yang kedua
pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, dan yang ketiga adalah pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam negeri. Materi selanjutnya adalah sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD. Sunardi tahun 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 Desember tahun 1965. Namun akhirnya dapat diatasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Nah, itulah materi dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan-gerakan 30 September atau PKI pada tahun 1968. Pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemnahas, yaitu Lembaga Pertahanan Nasional. Dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa, pemikiran Lemnahas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Akhirnya, pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 6 MPR 1978. Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan dengan Astagatra. Pemikiran tentang Astagatra dikembangkan oleh Lemnahas bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur, terdiri dari 3 unsur alamiah, Trigatra, dan 5 unsur sosial, yaitu Pancagatra. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astragatra, 8 gatra yang terdiri dari Trigatra, 3 gatra alamiah, dan Pancagatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut, yaitu 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra, yaitu yang pertama
Gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Yang selanjutnya yaitu 5 aspek kehidupan sosial, yaitu pancagatra, yaitu yang pertama gatra ideologi, yang kedua gatra politik, yang ketiga gatra ekonomi, yang keempat gatra sosial dan budaya, yang kelima gatra pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Sekian materi yang saya bawakan. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.